Syifa Sakinah, aku dari mahasiswa klinik Fakultas Kedokteran Universitas Riau, angkatan 2016. Oh iya, perkenalkan saya Rahima Naili, bisa dipanggil Ima, dari angkatan 2020 Fakultas Kedokteran. Oke, perkenalkan nama aku Gebi, aku dari Fakultas Keperawatan, jurusan Ilmu Keperawatan, angkatan 2021. Perkenalkan, nama kakak Sabrina Nur Ramadanti dari angkatan 21 Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Untuk komputer itu sendiri ada beberapa bang, contohnya kayak rekam medis. Jadi kita kayak dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang itu kita tulis di suatu dokumen gitu, jadi dikumpulkan. Kalau di rumah sakit biasanya udah di udah dimasukin ke semacam aplikasi gitu bang. Terus yang kedua ada di bidang farmasi, itu sekarang udah kayak ada untuk dalam penelitian itu supaya lebih menghemat waktu, jadi dirancang dulu di komputer molekul-molekul apa yang cocok gitu. Kalau dulu kan bisa sampai ratusan tahun baru ditemukan suatu obat. Kalau sekarang udah kayak dari aplikasi farmasi itu bisa ditemukan lebih cepat gitu. Oke, kalau misalnya di Fakultas Kedokteran, khususnya aku yang dari mahasiswi klinik, jadi kami itu kayak ada magang selama 2 tahun di RSUD Arifin Ahmad dan di jejaringnya. Nah, kalau misalnya dari pengaplikasian komputer atau teknologi itu, jadi kami sekarang udah pakai EMR. Jadi EMR itu adalah Electronic Medical Record. Jadi biasanya itu kalau setiap pagi dokter-dokter itu visite atau mengecek pasiennya, setiap pagi itu perawatnya mengisi yang kayak tanda-tanda vital, tekanan darah, terus denyut nadi segala macam, itu ditulisin duluan, nanti dokternya yang menulis langsung visite ke pasiennya untuk kayak keluhannya, terus langsung di visite. Biasanya kami tuh sebelum September 2020 atau 2021 kalau nggak salah, itu kami biasanya nulis pakai manual, tapi sekarang kami langsung ngetik langsung di komputer. Nah, pengaplikasiannya kalau untuk lebih mudahnya, jujur lebih mudah yang langsung dari komputer ya, karena kita tidak perlu capek-capek untuk menulis dan itu bisa di draft langsung, jadi nggak kalau salah-salah masih bisa diperbaiki. Kayak hasil analisis dari misalnya hasil lab gitu, itu menggunakan teknologi juga untuk bentuk rekapannya atau macam-macamnya gitu. Terus ada juga sih sekarang penggunaan AI dalam kedokteran, tapi saya belum begitu dalam bagian itu, cuma ada banyak sih kalau komputer di bidang kami juga membantunya. Pengaplikasian ya, kalau misalnya di mahasiswa tentu kayak kita ada e-learning gitu ya, kayak biasa kayak ada Zoom, ada Google Meet yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita di rumah sakit itu kita ada telenursing namanya. Telenursing tuh kita bisa jadi pendokumentasian dari pengkajian pas kita meriksa. Nah, itu kita masukin ke situ. Jadi rekam-rekam medis pasien tuh ada di situ gitu. Di bidang kesehatan itu banyak sih. Yang pertama itu bisa untuk pendaftaran online, terus bisa juga untuk home care, habis itu untuk pencatatan asuhan keperawatan. Ya yang tadi bang, yang kayak rekam medisnya jadi lebih gampang diakses, jadi lebih rapi gitulah. Terus juga penyimpanannya akan lebih besar. Kalau misalnya dari berkas-berkas saja bisa hilang, terus ruangan untuk penyimpanannya juga lebih besar. Terus yang aplikasi dalam bidang farmakologi tadi itu pemanfaatannya ya lebih efektif aja dalam penelitian penemuan suatu obat baru gitu. Ya, itu tadi ya, kalau misalnya manfaat di bidang kedokteran itu ada banyak. Yang pertama, kalau di rumah sakit kita udah pakai EMR, Electronic Medical Record. Yang kedua, lebih mudah aja, kita nggak perlu bawa-bawa kertas lagi, karena udah pakai komputer itu lebih praktis dan lebih efisien dan bisa kemana aja. Tapi kurangnya itu dia, karena kita membutuhkan kayak internet atau listrik gitu. Kalau misalnya dari perkuliahan sendiri itu kita bisa pakai
pakai e-book gitu, kita nggak perlu bawa macam-macam yang lebih berat, jadi butuh laptop atau butuh apa aja yang lebih efisien. Dalam pembelajaran kami ada sistem tutorial namanya. Nah, tutorial itu di masing-masing ruangan itu disediakan TV sebagai media, dan masing-masing kami itu bawa media juga kayak laptop. Jadi di situ di kami ini jarang ada tugas laporan, cuma kami dikasih kasus dan harus pecahkan kasus itu gitu istilahnya. Jadi teknologi di sini kami cari jurnal dan macam-macam sih gitu kalau di kedokteran gitu. Manfaatnya banyak banget sih manfaatnya. Kalau misalnya yang tadi yang telenursing itu kan untuk kebanyakan pendokumentasian pasien itu tuh kita bisa lebih efisien pekerjaannya, efisien juga kayak ngurangin sampah-sampah kertas. Jadi juga kita ya lebih efektif lah kalau pakai itu. Banyak sih, kan kalau tadi yang ada pendaftaran online ke rumah sakit itu kita jadi lebih mudah kan, nggak perlu ke rumah sakit dulu, nggak perlu ngantri. Terus kalau untuk layanan home care itu mudah juga kan, kita bisa memanggil nakes, khususnya perawat kan, itu untuk ke rumah ngebantu kita apa yang bisa kita bantu dia di rumah untuk perawatan di rumah. Terus untuk pencatatan asuhan perawatan itu kami kan ada nih kayak dokumentasinya, jadi itu lebih mempermudah, lebih cepat, jadi kayak nggak banyak menghabiskan waktu untuk menulis gitu. Dampak positifnya banyak dari kegiatan kita di kesehatan itu lebih efektif dalam kegiatannya, kayak yang tadi rekam medis jadi lebih efektif dalam pengaksesan, terus juga dalam penelitian juga banyak yang efektif dan memangkas waktu. Ya kalau dalam kesehatan, dalam penggunaan teknologi mungkin menjadi salah satu faktor risiko dari beberapa penyakit, kayak mungkin dari radiasinya atau ya seperti itu. Dampak positifnya kami merasa terbantu ya dengan adanya komputer, dengan adanya perangkat yang seperti itu yang sejenisnya, karena itu tadi jadi lebih efisien, tidak perlu membawa kayak buku segala banyak karena sudah ada e-book, sudah bisa langsung dari laptop dan segala lebih efisien sih. Dampak negatifnya mungkin kalau penyalahan penggunaan kayak di internet sekarang mungkin ada yang tangan-tangan nakal yang memotret rekam medis bisa jadi tersebar luas, mungkin itu sih, jadi lebih berhati-hati. Kalau positifnya banyak ya, yang dulunya kita cuma bisa lihat sumber-sumber valid itu di perpustakaan, sekarang kita udah bisa lihat dari jurnal, udah ada NCBI, udah ada BMC, udah ada pokoknya semua panduan-panduan kedokteran itu udah ada di internet, apalagi yang udah terupdate-nya gitu. WHO juga diupdate semua database-nya lewat internet, teknologi gitu. Gitu sih, jadi lebih mudah akses untuk data dan informasi tentang kesehatan yang paling update tuh, jadi lebih mudah kalau positifnya. Kalau negatifnya, kalau di bidang kesehatan sendiri, negatifnya jadi ada banyak berita-berita yang leak, berita-berita yang nggak valid tentang kesehatan. Nah, biasanya masyarakat itu sebelum ke dokter mereka tuh lihat dulu kayak di Google ini gitu. Jadi malah mereka menjudge dokternya nanti waktu mereka konsultasi gitu. Jadi informasi-informasi yang nggak valid ini diserap oleh berbagai kalangan, mau masyarakat jenis apapun. Jadi mereka nggak bisa memproses dengan benar. Jadi yang mereka dapat itu berita yang salah gitu. Mungkin itu sih kalau negatifnya. Dampak positif sama yang kayak tadi ya, manfaat sama dampak positif nggak beda jauh. Kalau dampak positifnya sama, itu bikin kita lebih efisien, lebih efektif, kita lebih nggak makan banyak waktu. Kalau misalnya pakai telenursing tadi untuk pendokumentasian, kita lebih lebih canggih juga lah. Lebih terbantu ya kan? Ya lebih terbantu banget. Dampak negatifnya itu
pasti kalau misalnya dampak negatif di bidang teknologi itu ada hubungannya sama kesehatan juga. Dampak negatifnya kayak tadi bisa mungkin karena terus-terusan pakai komputer, matanya kena atau low back pain. Seharian duduk terus nih ngapain komputer terus. Nah, itu bisa juga mungkin kan teknologi ini kalau misalnya mau diaplikasikan kan nggak bisa satu waktu gitu loh, kayak bertahap gitu kan. Nah, jadi yang orang-orang yang belum mengerti itu tuh malah malah jadi kayak komunikasinya tuh jadi ada ininya loh, miss-missnya gitu. Jadi itu dampak negatifnya. Itu sih tadi positifnya ya, sama kayak manfaat, kita kan lebih cepat bisa kerjanya, terus lebih memudahkan juga. Kalau negatifnya jadi kadang ada yang perawat itu mulai kurang sifat caringnya, jadi dia lebih fokus kepada teknologi itu daripada ke pasien. Untuk Seharusnya itu ini mungkin keharapan gitu Bang. Iya. Harapannya mungkin ada gebrakan lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari para teknisi, mungkin bisa bekerja sama dengan kami di bagian medis untuk membuat suatu aplikasi mungkin atau apa yang bisa lebih membantu dalam kegiatan kami di medis. Idealnya atau harapannya kedepannya mungkin bisa lebih banyak yang bisa membantu kami untuk bidang kedokteran, seperti melihat resep atau gimana, memperhitungkan dosis, karena kan kalau misalnya dosis anak dan dewasa itu beda dan itu pengerjaannya menghitungnya bisa lebih lama. Semoga nanti kedepannya ada lagi perangkat yang bisa membantu kami untuk bisa lebih efisien untuk bekerja dalam melayani pasien. idealnya mungkin bisa dikembangkan lebih lagi, tapi diharapkan jangan sampai AI itu menghilangkan fungsi SDM kita gitu. Jadi gimana caranya supaya AI itu dimaksimalkan tapi tetap memanfaatkan SDM yang ada, jadinya kita nggak hilang pekerjaan dan analisis kita juga dipakai gitu di sana. Mungkin itu sih harapannya. Harapan kalau di bidang keperawatan itu mungkin untuk kedepannya benar-benar diterapin di seluruh pelayanan kesehatan, kayak pendokumentasian secara teknologi yang kayak gitu, kita nggak dokumentasi tangan lagi karena kayak biar efisien juga, pengarsipannya juga lebih bagus gitu kan. Terus juga untuk semacam kita bisa promosi kesehatan nih ke masyarakat melalui teknologi tadi kayak gitu. Diimbangin antara teknologi dan gimana kita tuh sebagai manusia bisa tetap bekerja sama pasien gitu. Jadi nggak mengurangi sifat caringnya, tetap lebih fokus ke pasien, nggak fokus ke teknologi gitu. Terima kasih.